Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan kekuasaannya menegakkan langit tanpa tiang, dan dengan kasihnya menegakkan hati hamba-hambanya yang beriman agar tidak goyah di tengah badai kehidupan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran, teladan kesabaran, dan pemimpin jalan istiqomah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara sekian banyak ujian iman, istiqomah adalah yang paling berat namun paling berharga. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada mampu menjaga konsisten dalam iman, dalam amal, dalam tauhid, dalam ketaatan, hingga hembusan nafas terakhir. Dalam terminologi syariat, istiqomah berarti menetapi jalan kebenaran dengan lurus dan konsisten. Istiqomah berarti menetapi jalan kebenaran dengan lurus dan konsisten, tanpa tergelincir oleh hawa nafsu dan bisikan setan. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Syarh Sahih Muslim bahwa istiqomah ialah menetapi ketaatan kepada Allah Ta'ala secara terus-menerus, tanpa menoleh kepada makhluk dan tanpa berpaling dari syariatnya. Istiqomah bukan sekedar melakukan amal satu kali. Ia adalah proses panjang menegakkan iman di hati dan amal di kehidupan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Haqqaf ayat 13-14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka itulah penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Lihatlah, Allah tidak sekedar memuji keimanan manusia, tapi berkelanjutan iman itu hingga akhir. Karena iman yang hanya berumur sesaat belum tentu membawa ke surga, tapi iman yang istiqomah itulah kunci kebahagiaan abadi. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim nomor 38. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Sufyan bin Abdul As-Sakhafi radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, katakanlah pada sesuatu tentang Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun selain engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat yang singkat namun padat, katakanlah, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah, tetaplah teguh di jalannya. Ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menafsirkan bahwa kalimat ini adalah ringkasan seluruh ajaran Islam, iman di hati dan konsistensi dalam amal. Istiqomah menjadi tanda kejujuran iman, karena keimanan yang benar pasti menghasilkan keteguhan dalam ketaatan. Sebaliknya, keimanan yang lemah akan mudah goyah oleh kenikmatan dunia. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, jalan istiqomah bukan jalan yang dihiasi bunga. Ia penuh duri, penuh air mata, dan kadang sunyi. Setiap kali seseorang bertekad untuk istiqomah, setan akan datang dengan segala tipu dayanya. Dalam surah Al-A'raf ayat 16-17, iblis berkata, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Itulah sebabnya istiqomah disebut perang panjang tanpa jeda. Perang melawan hawa nafsu, melawan kemalasan, melawan rasa putus asa, melawan keinginan duniawi yang menggoda. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam Madarijus Salikin, istiqomah lebih berat daripada 1000 karamah, kemuliaan spiritual. Karena istiqomah menuntut hati tetap tunduk kepada Allah Ta'ala di setiap keadaan. Sementara karomah bisa terjadi tanpa pengorbanan yang panjang. Artinya, lebih mulia orang terus beribadah dalam diam dan konsisten daripada orang yang punya pengalaman spiritual sesaat tapi tak berkelanjutan amal.
Mari kita lihat contoh terbaik dari para nabi dan sahabat. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 16. Bayangkan, hampir 1 milenium, tapi hanya sedikit yang beriman kepadanya. Namun beliau tidak berhenti. Itulah istiqomah, keteguhan meski hasilnya kecil. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji dengan api, tapi ia tetap teguh. Allah berfirman, kami jadikan api itu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Karena siapapun yang istiqomah di jalan Allah, meski dilemparkan ke dalam api kehidupan, Allah akan menjadikannya dingin dan membawanya keselamatan. Bilal bin Rabah, sahabat mulia, tetap bertauhid meski tubuhnya disiksa di padang pasir. Ia hanya mengucap satu kata, Ahad, Ahad. Keteguhan itu membuat namanya diabadikan di langit, bukan hanya di bumi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, istiqomah bukan hanya untuk para ulama dan nabi, ia untuk kita semua. Istiqomah dalam sholat 5 waktu, istiqomah dalam menjaga lisan dari ghibah, istiqomah dalam menundukkan pandangan, istiqomah dalam menahan amarah dan memaafkan, istiqomah dalam mencari halal, dalam amanah kerja, dalam hubungan rumah tangga, dalam menuntut ilmu, bahkan dalam sabar menghadapi takdir. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walau sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, Allah tidak menilai dari banyaknya amal semata, tapi dari konsistensi amal itu. Seorang hamba yang setiap hari bangun untuk sholat tahajud 2 rakaat lebih dicintai daripada yang tahajud semalam suntuk lalu berhenti berbulan-bulan. Para ulama salaf memberikan banyak jalan agar istiqomah bisa bertahan lama. Yang pertama, menjaga niat agar selalu lillah karena Allah. Niat adalah jantung amal. Bila niatnya untuk manusia, maka istiqomahnya akan rapuh. Yang kedua, perbanyak zikir dan doa. Rasulullah SAW berdoa setiap hari, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Jika Rasulullah SAW saja memohon keteguhan, bagaimana dengan kita? Yang ketiga, jaga lingkungan dengan teman, karena teman adalah cermin. Nabi SAW bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, pelihara ilmu dan amal bersama. Ilmu tanpa amal akan kering, amal tanpa ilmu akan sesat. Yang kelima, sabar dan muhasabah. Dalam surah Hud ayat 112, Allah memerintahkan Rasulullah SAW, maka tetaplah engkau istiqomah sebagaimana perintahku dan juga orang yang telah bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Ayat ini begitu berat hingga Rasulullah SAW bersabda, telah membuat rambutku memutih. Surat Hud dan saudaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang istiqomah akan mendapat 4 keajaiban dalam hidupnya. Yang pertama, ketenangan hati di dunia. Ia tidak mudah gelisah karena tahu bahwa setiap langkah diatur Allah. Yang kedua, pertolongan malaikat saat sakaratul maut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Fusilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Yang ketiga, kabar gembira surga. Malaikat membawa salam dari Allah ketika ruhnya akan dicabut. Yang keempat, nama mereka harum di bumi dan di langit. Sebagaimana sabda Nabi SAW, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Lalu Jibril menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka jadilah ia dicintai di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, istiqomah itu berat karena surga bukan tempat bagi orang yang mudah menyerah.
Tiap hari kita mungkin jatuh, tapi jangan pernah berhenti bangkit, karena Allah tidak menilai berapa kali kita jatuh, tapi seberapa sering kita kembali kepadanya. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, siapa yang menegakkan istiqomah di dalam hatinya, maka lisannya dan amalnya akan ikut lurus. Jaga hatimu, karena di sanalah pusat istiqomah itu bersemayam. Dan bila Allah melihat kesungguhan hatimu, Dia akan meneguhkan langkahmu di atas jalannya. Mari kita berdoa bersama kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Jadikanlah kami hamba-hamba yang istiqomah hingga Engkau ridho kepada kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.